Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Pastinya sehat-sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu Guru. Harus tetap semangat Bapak Ibu. Kita harus terus belajar dan terus belajar. Kita harus mencari sesuatu yang baru Bapak Ibu. Kita harus berubah Bapak Ibu. Berubah dari cara-cara kita yang lama, dari cara mengajar kita yang lama. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar Google Classroom, Bapak Ibu. Tutorial tentang bagaimana kita mengelola kelas kita. Nah, kelasnya sudah jadi, Bapak Ibu. Sudah ada kelasnya, bagaimana kita mengelola kelas itu. Oke, kita langsung saja, Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk seperti biasa Bapak Ibu ke laman Google Bapak Ibu ya. Email Bapak Ibu langsung saja. Silakan pilih akun yang Bapak Ibu gunakan. Di sini saya akan pilih seperti biasa Google email dari dinas ya. Akun dinas. Kita akan dibawa langsung ke sini Bapak Ibu ya. Seperti biasa Bapak Ibu langsung masuk saja, mengklik icon yang titik-titik sini ya. Cari Classroom Bapak Ibu. Oke, kita akan dibawa langsung ke halaman ini Bapak Ibu ya. Halaman Google Classroom. Disinilah terdapat kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu buat ya. Yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau di video tutorial yang pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu membuat kelas ya. Lalu fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Saya sudah jelaskan. Kemudian fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan juga. Nah, di kesempatan ini saya mau memberikan bagaimana pengelolaan kelas kita, Bapak Ibu, di dalamnya. Oke, di sini kita langsung saja. Ini kelas yang sudah kita buat ya, Bapak Ibu ya. Kelas ini kelas 10 PB, ya. 10 PB tahun pelajaran 2020-2021, ya. Karena belum ada yang join, karena kita lagi belajar ya Bapak Ibu ya. Belum ada siswanya, masih nol di sini. Oke Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya kelasnya banyak ya. Bapak Ibu ngajar di beberapa kelas 10 misalnya, 10 yang lain 10 akuntansi atau 10 pemasaran atau 10 IPA, IPS ya. Tapi pelajarannya sama. Bapak Ibu tinggal bisa di sini ada ikon titik-titik 3 di sini di banner kelas Bapak Ibu ya di sini. Ya. Bapak Ibu kelihatan ya. Di sini Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu, di sini di halaman ini ada ikon titik 3 ini Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja di sini. Nah, ini ada dua nih, ada berapa pilihan nih Bapak Ibu? Ada pindahkan, ada edit, ada salin, lalu arsipkan. Di sini Bapak Ibu pindahkan, ini artinya Bapak Ibu bisa pindahkan kemana saja ya. Bisa ke kiri, kanan dari kelas-kelas yang lain atau ke bawah atau ke atas Bapak Ibu bisa. Kemudian edit. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit nih kelas. Misalnya nih, Bapak Ibu mau edit. Nah, ini tadi kan kelasnya kelas ini 10 PB. Nah, ternyata salah Bapak Ibu. Kita pengen ganti nama gitu ya. Ganti nama jadi 10 AKL atau akuntansi misalnya ya. AKL misalnya. Nah, tinggal ganti aja Bapak Ibu. Kemudian tahun pelajarannya kalau mau diganti boleh disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan tahun pelajaran Bapak Ibu. Kemudian mata pelajarannya sejarah Indonesia, ruangan berapa gitu ya. Di misalnya kelas akuntansi AKL itu ruangannya ruang berapa. Bapak Ibu bisa
ganti. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal simpan saja, ya, simpan. Nah, Bapak Ibu di sini simpan, klik simpan. Nah, sekarang lagi proses menyimpan tadi ya. Nah, berubah nih Bapak Ibu. Tadi 10 PB, sekarang jadi 10 AKL atau akuntansi, gitu ya. Itu kalau mau edit Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan kita mau salin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mau salin. Ini bisa nih. Di sini Bapak Ibu mau copy atau mau perbanyak kelas ini. Misalnya mau copy jadi 10 akuntansi 2 ya, atau 10 perbankan 1, atau kelas 10 pemasaran bisa, atau kelas 10 IPA atau 10 PS bisa ya. Tinggal kita salin Bapak Ibu di sini ya. Salin. Nah, ini ada keterangannya Bapak Ibu, salin dari itu ya, dari AKL. Tinggal kita ganti aja nama kelas sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Suka-suka kita Bapak Ibu. Kelas yang kita butuhkan, yang akan kita buat. Misalnya kita mau buat kelas 10 pemasaran misalnya ya, 10 BDP lah, BDP atau bisnis daring gitu ya. Sudah namanya, kemudian tahun ajaran kalau mau diganti silakan. Mata pelajaran juga mau diganti silakan ya. Ruangannya ruang berapa ya, tadi misalnya 201. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal disimpan ya. Maaf Bapak Ibu, belum simpan ya. Kita ulang Bapak Ibu. Salin ya. Kita ganti nama 10 BDP ya. Pemasaran. Tahun ajaran, oke. Ruang 201 misalnya. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu simpan gitu ya. Di sini ada tombol simpan. Tinggal simpan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kelas kita sudah copy atau kita salin lagi kelas ini. Dari 10 AKL tadi, kita copy satu kelas lagi dari situ, jadi kelas 10 BDP. Ini Bapak Ibu, kelas yang kita salin tadi. Ya, yang kita copy tadi. Oke, itu tadi kita salin. Kalau kita mau arsipkan atau kita delete, tinggal kita klik ini ya, arsip. Nah, dia akan dipindahkan ke Google Drive sebagai arsip, lalu nanti kita delete dari Google Drive-nya Bapak Ibu ya. Oke, ini pertama Bapak Ibu. Lalu coba kita masuk ke dalamnya. Ya Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam kelas kita. Nah, itu saya sudah jelaskan apa saja ini Bapak Ibu ya, ada apa saja di sini. Saya sudah jelaskan di video saya yang pertama. Sekarang saya mau jelaskan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan kelas kita. Kelas 10 BDP. Kemudian tahun ajaran 2020-2021. Lalu ada kode kelasnya di sini ya. Tinggal diberikan kepada siswa, ini Bapak Ibu copy, lalu berikan kode kelasnya kepada siswa supaya dia masuk ke kelas kita. Kemudian ada link untuk meeting atau buat link meeting sini kita ya. Ada di sini. Lalu kalau mau ganti tema, ini Bapak Ibu, ganti temanya, pilih tema, atau nanti kita akan dibawa ke halaman galeri daripada Google Classroom menggantikan tema ini. Dan ini juga saya sudah jelaskan di video yang pertama. Kemudian ini juga upload foto Bapak Ibu, bisa upload foto menggantikan banner ini, gambar di banner ini pakai foto yang Bapak Ibu sukai. Nah, bisa dari sini Bapak Ibu. Ini juga saya sudah jelaskan di video saya yang pertama. Kemudian yang saya mau jelaskan saat ini atau di video ini Bapak Ibu, forum, kemudian tugas kelas, lalu anggotanya dan nilai. Nanti gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama forum. Forum ini saya sudah jelaskan juga bahwa ini adalah untuk
pengumuman-pengumuman Bapak Ibu untuk sharing informasi atau info untuk peserta didik kita, ya, berupa pengumuman dan segala macam. Ya. Bisa juga kita uh, kita bisa upload link atau video di forum ini, bisa juga Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya seperti ini di forum Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak kelas nih, pilih di kelas mana ini, gitu ya. Kelas mana yang mau di-post, mau diinformasikan. Tinggal checklist saja Bapak Ibu. Misalnya kelas BDP, 10 BDP, AKL, semua. Gitu ya. Kalau misalnya kelas mana yang kita mau informasikan atau mau sharing informasi itu, tinggal checklist saja. Ya, kalau cuma untuk satu ya berarti satu aja checklistnya. Ya, kemudian siswa yang mana bisa kita pilih, pada siswa yang mana aja. Atau misalnya remedial bagi siswa ini, tinggal kita pilih nih, pilih siswa yang mana aja yang kita mau umumkan, ya, dan kelas yang mana saja sini, ya. Kemudian itu Bapak Ibu untuk forum. Kemudian yang kedua adalah tugas kelas. Di sini Bapak Ibu, tugas kelas ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada buat tugas, gitu ya. Tetapkan tugas ke kelas Anda di sini, ya. Di sini Bapak Ibu, yang pertama-tama Bapak Ibu untuk mengelola kelas kita supaya rapi, supaya bagus dilihat, gitu ya. Silakan Bapak Ibu klik buat sini, buat, gitu ya. Di tugas ya Bapak Ibu ya, tugas kelas, lalu buat. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Pilihannya apa? Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ya. Kemudian ada gunakan kembali postingan yang ada. Bisa kemudian buat topik. Nah, saran saya Bapak Ibu ya, saran saya yang pertama kita harus buat dulu. Buat, ya, klik buat topik Bapak Ibu di kelas kita supaya rapi, ya. Topik yang pertama, apa sih Bapak Ibu yang dibutuhkan di dalam kelas itu? Ya. Ini ibaratnya loker kita Bapak Ibu atau lemari kita. Kita mau isi nih, ya. Kemudian yang pertama kita buat dulu. Ya, yang pertama misalnya kita buat lemarinya atau lokernya absen gitu ya. Absen. Si, ya. Absensi yang pertama. Huruf besar ya. Absensi, ya. Absensi. Oke, yang pertama kemudian tambahkan. Klik tambahkan Bapak Ibu. Tambahkan. Di sini. Udah muncul. Di sini satu loker kita adalah absensi. Kemudian buat lagi Bapak Ibu. Buat lagi. Bikin topik juga. Buat topik lagi. Misalnya sesudah absensi kita mau masukkan materi-materi semester 1 misalnya ya. Tinggal kita ngasih nih topiknya apa. Misalnya materi semester 1. Ya. Yang pertama tadi absen, kemudian yang kedua materi semester 1. Supaya rapi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita buat lagi Bapak Ibu. Kita butuh apa saja kita buat di topik Bapak Ibu. Misalnya itu kan materi semester 1. Kita buat materi semester 2. Dari semester 2. Semester 2. Kemudian tambahkan. Jadi deh materi semester 2. Oke. Kemudian lanjut Bapak Ibu buat lagi. Apa kira-kira? Ya. Misalnya bikin topik lagi. Topiknya apa? Topiknya misalnya ulangan harian ya. Ulangan harian. Ulangan harian gitu ya. Tambahkan. Lalu buat lagi.
Ini loker-loker kita jadi rapi Bapak Ibu, seperti di meja Bapak Ibu juga ada loker-lokernya kan. Di lemari Bapak Ibu juga ada loker-lokernya. Itu fungsinya di sini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ulangan harian, selanjutnya ulangan tengah semester gitu ya. Atau penilaian tengah semester, ulangan tengah semester. Tengah semester misalnya. Semester 1 misalnya, ya kan? Atau ulangan tengah semester aja. Tambahkan atau penilaian tengah semester bisa, terserah Bapak Ibu nama-namanya gitu ya. Kemudian buat lagi ya, buat lagi uh, buat ulangan akhir semester atau UAS misalnya, ulangan akhir semester atau UAS bisa, silakan Bapak Ibu, suka-suka Bapak Ibu. Oke, sudah ada. Terserah Bapak Ibu mau nambah lagi boleh. Di sini sudah ada semua topik di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, ulangan harian, gitu ya. Materi semester 2, materi semester 1, absensi gitu ya. Bapak Ibu bisa urutkan. Kalau misalnya mau ini dulu, boleh tinggal diangkat saja Bapak Ibu. Sini, ya kan? Atau yang di sini, tinggal Bapak Ibu ambil dari bawah, ya paling atas, tinggal dipindahkan saja Bapak Ibu ya, bisa. Nah misalnya di sini paling pertama nih, ya paling pertama gitu. Paling pertama absensi dulu. Nah ini tinggal taruh sini Bapak Ibu ya, tinggal diatur-atur saja Bapak Ibu. Nah di sini sudah ada Bapak Ibu ya topiknya. Tinggal nanti kalau misalnya kita mau buat tugas atau buat absen, tinggal kita masukkan ke loker-loker ini Bapak Ibu ya. Loker-loker yang sudah kita buat. Misalnya nih, kita mau buat tugas lagi. Tugas. Ulangan misalnya. Ya, buat ulangan harian. Ulangan harian. Dalam bentuk kuis. Bisa. Di sini. Tinggal klik. Ya, di sini. Bikin judulnya Bapak Ibu. Misalnya UH. Misalnya KD 3.1 misalnya ya. UH 3.1. Lalu kasih petunjuknya ya. Petunjuknya misalnya satu ya kan, kerjakan ya pakai huruf kecil aja ya, misalnya kerjakan dengan jujur ya, jujur ya. Kemudian 2 misalnya jangan lupa berdoa ya, jangan lupa berdoa. Oke. Dan selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan silakan ya. Kemudian tinggal kita di sini di bawahnya ada berapa pilihan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada soal di Google Drive atau dimanapun, Bapak Ibu dibawa ke Black Quiz ini. Jadi ini semacam format Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik format ini, nanti akan dibawa ke Google Formulir Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu buat soal di sana, ya, yang akan masuk ke sini, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada soal di komputer Bapak Ibu, tinggal diambil saja, ya tinggal klik yang tambahkan ini Bapak Ibu ya, ditambahkan ini, atau juga bisa klik buat ya. Nah, karena kali ini saya hanya memberikan contoh, berarti saya ambil soal dari komputer saya aja Bapak Ibu ya. Misalnya dari ini deh, dari file misalnya, atau dari Google Drive misalnya ya, ngambil dari Google Drive-nya. Tinggal kita ngambil. Nah, ternyata di sini juga belum ada karena akunnya baru Bapak Ibu, baru diberikan oleh dinas. Oke, karena belum ada berarti saya ambil dari komputer aja Bapak Ibu ya, misalnya dari file dari komputer. Nah, pilih dari komputer kita, dari perangkat kita gitu ya. Ada di mana, tinggal kita cari aja.
Kumpulan misalnya kumpulan soal ini misalnya pendidikan agama deh misalnya ya pendidikan agama tinggal klik kita taruh sini baru open otomatis dia akan ke sini Bapak Ibu ya. Ini soal masih dalam bentuk format Word ya Bapak Ibu, bukan sudah Google Form belum. Ya tinggal kita upload Bapak Ibu. Sudah diupload Bapak Ibu. Nah ini setelan berbagi. Oke kita okein aja. Oke sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya soal yang tadi di sini. Kalau kita mau ganti tinggal kita klik yang tanda kali ini. Lalu di sini ada ini keterangannya Bapak Ibu. Setelannya di sini untuk apa? Untuk kelas apa? Ya, kalau semua kelas ya tinggal kita checklist aja nih semua kelas. Tapi kalau cuma satu kelas ya checklist satu kelas. Lalu semua siswa atau sebagian siswa aja. Lalu silakan kalau poin mau diberikan silakan. Lalu berikan waktunya Bapak Ibu. Waktunya kapan gitu ya? Waktunya misalnya tanggal berapa? Tanggal 11 misalnya, oke. Okay? Jam berapa terakhir dikumpulin gitu ya. Nah, misalnya jam 23 atau jam 12 malam. Sudah? Mau buat rubrik boleh atau enggak juga enggak buat apa-apa. Kemudian di sini ada dua, simpan atau tugaskan. Nah, kalau kita memberikan tugas kepada siswa, tinggal klik tugaskan. Nah, maaf, satu lagi Bapak Ibu. Kita belum kasih topik nih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi yang kita buat nih, ini soal yang tadi kita upload. Ya. Nah, ternyata masih di luar. Belum di topik-topiknya. Nah, bagaimana caranya supaya masuk di topik-topik ini? Nah, ini tinggal kita edit. Karena tadi belum di setting. Nah, kita langsung saja sini, Bapak Ibu. Ya, edit. Nah, sini. Tadi kita sudah setting ini. Tanggalnya sudah. Lalu topiknya di sini. Topiknya di mana? Mau taruh. Ya. Oh, itu ulangan harian. Berarti kita masukkan ke ulangan harian. Oke. Simpan. Oke, di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Ulangan harian. Ulangan harian. Nah, ini ya. Nanti siswa akan masuk ke sini dan mereka akan mengerjakan. Akan ada notifikasi ke siswanya dan join kelas gitu ya. Dan siswa akan mengerjakan soal ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk video-video selanjutnya saya akan memberikan bagaimana kita membuat tugas ya online dalam Google Form supaya ketika mereka mengerjakan nilainya langsung muncul di sini gitu ya. Oke Bapak Ibu, tinggal kita isi aja Bapak Ibu loker-loker kita ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pas mau ulangan semester, masukin aja ke topiknya yang ini. Kalau ulangan tengah semester, masukkan di topik ini. Kalau ulangan harian, masukkan di topik ini. Kemudian materi-materi Bapak Ibu bisa masukin di sini. Jadi siswa Bapak Ibu bisa uh, mempelajari dan tahu bahwa oh ini materi semester 1, materi semester 2. Itu Bapak Ibu ya, tugas kelas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini kan ada macam-macam nih ya. Di sini ada tugas kuis, kemudian pertanyaan, materi, kemudian topik. Nah, Bapak Ibu bisa buat nih. Coba Bapak Ibu latihan-latihan buat sendiri sih. Tinggal dimasukin aja Bapak Ibu di loker Bapak Ibu atau topiknya apa ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada anggota Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan, di sini ada guru dan siswa. Ya, siswa di sini, kemudian guru di sini. Nah, misalnya di sejarah Indonesia atau di agama misalnya, pelajaran agama ada dua guru, nah bisa Bapak Ibu undang guru yang satu ke sini. Jadi dia juga bisa ngajar bersama, bisa buat soal bersama Bapak Ibu sini. Kemudian siswanya juga di sini bisa diundang pakai
email ataupun pakai kode kelas yang tadi Bapak Ibu diberikan kepada siswa. Kemudian di sini nilai, karena belum ada yang mengerjakan, maka nilainya kosong Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada, otomatis nilainya akan ada di sini Bapak Ibu. Nah, nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan, video selanjutnya akan menjelaskan bagaimana ya siswa mengerjakan, lalu nilainya di sini, lalu kita koreksi seperti apa, lalu kita kirim kembali, gitu ya. Sini Bapak Ibu, kita kembali ke kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang tugas yang sudah saya posting tadi. Itu tugas untuk siswanya di sini. Dia akan muncul, kelihatan juga di forumnya ada, lalu di tugas kelasnya juga ada, gitu ya. Tugas kelasnya itu yang di tadi ulangan harian di sini Bapak Ibu. Ada, ya. Kemudian di sini Bapak Ibu. Selanjutnya. Di sini ada semacam informasi aktivitas yang akan datang, ya, yang mendatang. Lihat semuanya, tinggal diklik aja. Itu saja Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu mengelola kelas Bapak Ibu supaya rapi, tersusun rapi. Nah, kalau satu kelas Bapak Ibu sudah jadi, ya Bapak Ibu buat satu kelas saja, sudah jadi, sudah rapi, tinggal Bapak Ibu copy saja untuk kelas-kelas yang lain, ya. Buat dulu satu kelas Bapak Ibu yang bagus, yang rapi, ya. Baru copy untuk kelas-kelas yang lain. Tinggal ganti nama aja Bapak Ibu, ya. Tapi tentunya sebelum ada siswa di dalamnya, ya. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Jangan lupa Bapak Ibu, ya, subscribe video ini karena saya akan membuat video-video. Ada video-video terbaru dari saya Bapak Ibu, khususnya berhubungan dengan Google Classroom, kemudian ujian online, cara membuat soal online, kemudian ada penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Karena itu Bapak Ibu silakan subscribe channel YouTube ya, ada video ini. Lalu kalau mau Bapak Ibu share kalau memang bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, supaya teman-teman yang lain juga merasa ini bagus nih ya, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang baru mau memulai ya Bapak Ibu ya, untuk mempelajari tentang Google Classroom ini. Oke Bapak Ibu ya, silakan subscribe, share ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru.